Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi mengenai operasi perkalian bentuk akar terhadap pengurangan bentuk akar. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Jika pada pembelajaran sebelumnya sudah dibahas perkalian bentuk akar terhadap penjumlahan bentuk akar, nah kali ini akan kita bahas perkalian bentuk akar terhadap penjumlahan bentuk akar. Misalkan terdapat bentuk akar sebagai berikut: akar pangkat N dari A dikali dengan akar pangkat N dari B dikurang dengan akar pangkat N dari C. Nah, berdasarkan sifat distributif terhadap pengurangan, maka kita kalikan akar pangkat N dari A ini dengan akar pangkat N dari B, sehingga bisa kita tuliskan sama dengan akar pangkat N dari A dikali dengan akar pangkat N dari B. Nah, kemudian kita kalikan lagi akar pangkat N dari A dengan akar pangkat N dari C, sehingga bisa kita tuliskan dikurang akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari C. Selanjutnya, berdasarkan sifat perkalian bentuk akar ini, yaitu akar pangkat N dari A dikali dengan akar pangkat N dari B itu sama dengan akar pangkat N dari A dikali B, maka akar pangkat N dari A dikali dengan akar pangkat N dari B itu sama dengan akar pangkat N dari A dikali B. Kemudian dikurang dengan hasil dari akar pangkat N dari A dikali dengan akar pangkat N dari C adalah akar pangkat N dari AC. Nah, jika kedua bentuk akar ini sejenis, maka bentuk akarnya bisa kita kurangkan. Tetapi jika tidak sejenis, maka kedua bentuk akar ini tidak bisa kita kurangkan. Sehingga didapat sifat akar pangkat N dari A dikali dengan akar pangkat N dari B dikurang akar pangkat N dari C itu sama dengan akar pangkat N dari AB dikurang akar pangkat N dari AC. Nah, inilah sifat operasi perkalian bentuk akar terhadap pengurangan bentuk akar. Nah, jika yang berada di luar operasi pengurangan bentuk akarnya itu berbentuk konstanta, misalkan A dikali P akar pangkat N dari B dikurang dengan Q akar pangkat N dari B, maka kita kalikan A dengan P akar pangkat N dari B, sehingga bisa kita tuliskan menjadi A dikali P akar pangkat N dari B. Nah, kemudian kita kalikan lagi A dengan Q akar pangkat N dari B, sehingga bisa kita tuliskan menjadi A dikali Q akar pangkat N dari B. Nah, hasil dari A dikali P akar pangkat N dari B adalah AP akar pangkat N dari B. Nah, kemudian dikurang dengan hasil dari A dikali Q akar pangkat N dari B adalah AQ akar pangkat N dari B. Sehingga didapat sifat A dikali P akar pangkat N dari B dikurang dengan Q akar pangkat N dari B itu sama dengan AP akar pangkat N dari B dikurang dengan AQ akar pangkat N dari B. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, sederhanakan perkalian bentuk akar berikut. Untuk yang A, 3 dikali 2 akar dari 5 dikurang akar dari 2. Kemudian yang B, akar dari 2 dikali
akar dari 180 dikurang dengan 2 akar dari 20. Dan yang C, 5 akar dari 2 dikali dengan akar dari 6 dikurang akar dari 24. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk bagian yang A, yaitu 3 dikali 2 akar dari 5 dikurang akar dari 2. Nah, kita kalikan 3 dengan 2 akar dari 5. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi sama dengan 3 dikali 2 akar dari 5. Nah, kemudian kita kalikan lagi 3 dengan negatif akar dari 2. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi dikurang dengan 3 dikali akar dari 2. Nah, hasil dari 3 dikali 2 akar dari 5 adalah 6 akar dari 5. Kemudian dikurang dengan hasil dari 3 dikali akar dari 2 adalah 3 akar dari 2. Sehingga didapat 6 akar dari 5 dikurang dengan 3 akar dari 2. Nah, karena 6 akar dari 5 itu tidak sejenis dengan 3 akar dari 2, maka kedua bentuk akar ini tidak bisa kita kurangkan. Jadi, didapat hasil bahwa 3 dikali 2 akar dari 5 dikurang dengan akar dari 2 sama dengan 6 akar dari 5 dikurang dengan 3 akar dari 2. Nah, berikutnya bagian yang B, yaitu akar dari 2 dikali dengan akar dari 180 dikurang 2 akar dari 20. Maka kita kalikan akar dari 2 ini dengan akar dari 180. Sehingga bisa kita tuliskan sama dengan akar dari 2 dikali akar dari 180. Nah, kemudian kita kalikan lagi akar dari 2 ini dengan negatif 2 akar dari 20. Maka bisa kita tuliskan menjadi akar dari 2 dikali dengan 2 akar dari 20. Nah, berdasarkan sifat operasi perkalian bentuk akar, yaitu akar pangkat N dari A dikali dengan akar pangkat N dari B sama dengan akar pangkat N dari AB, maka akar dari 2 dikali dengan akar dari 180 sama dengan akar dari 2 dikali 180. Nah, selanjutnya dikurang dengan akar dari 2 dikali 2 akar dari 20. Maka berdasarkan sifat P akar pangkat N dari A dikali dengan Q akar pangkat N dari B sama dengan P dikali Q akar pangkat N dari A dikali B. Maka kita kalikan koefisien-koefisiennya, yaitu 1 dan 2. Kemudian kita kalikan bilangan yang berada di bawah tanda akarnya, yaitu 2 dan 10. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi 1 dikali 2 akar dari 2 dikali 20. Nah, hasil dari 2 dikali 180 adalah 360. Maka akar dari 2 dikali 180 sama dengan akar dari 360. Kemudian dikurang dengan, nah, 1 dikali 2 hasilnya adalah 2. Kemudian 2 dikali 20 hasilnya adalah 40. Maka didapat 1 dikali 2 akar dari 2 dikali 20 adalah 2 akar dari 40. Sehingga didapat akar dari 360 dikurang dengan 2 akar dari 40. Nah, untuk mengurangkan kedua bentuk akar ini, terlebih dahulu kita sederhanakan bentuk akarnya dengan cara mencari faktornya. Nah, di mana faktor tersebut terdiri dari 2 buah bilangan, yang salah satu bilangannya merupakan bilangan kuadrat. Nah, untuk akar dari 360, maka faktor dari 360 yang memuat bilangan kuadrat adalah 36 dikali 10. Nah, sehingga akar dari 360 itu sama dengan akar
akar dari 36 dikali 10. Nah, kemudian dikurang dengan 2 akar dari 40. Maka faktor dari 40 yang memuat bilangan kuadrat adalah 4 dikali 10. Sehingga 2 akar dari 40 dapat kita nyatakan menjadi 2 akar dari 4 dikali 10. Nah, selanjutnya tinggal kita uraikan saja kedua bentuk akar ini. Untuk akar dari 36 dikali 10 dapat kita uraikan menjadi akar dari 36 dikali akar dari 10. Nah, kemudian dikurang dengan untuk 2 akar dari 4 dikali 10 dapat kita uraikan menjadi 2 dikali akar dari 4 dikali akar dari 10. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari bentuk akar yang memuat bilangan kuadrat ini. Untuk akar dari 36 dikali akar dari 10. Nah, akar dari 36 adalah 6. Maka didapat akar dari 36 dikali akar dari 10 sama dengan 6 dikali akar dari 10. Nah, selanjutnya dikurang dengan 2 dikali akar dari 4 dikali akar dari 10. Nah, akar dari 4 hasilnya adalah 2. Maka didapat 2 dikali akar dari 4 dikali akar dari 10 sama dengan 2 dikali 2 dikali akar dari 10. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian bilangan-bilangan ini. Nah, untuk 6 dikali akar dari 10 itu sama dengan 6 akar dari 10. Kemudian dikurang dengan hasil dari 2 dikali 2 dikali akar dari 10 adalah 4 akar dari 10. Sehingga didapat 6 akar dari 10 dikurang dengan 4 akar dari 10. Nah, karena kedua bentuk akar ini sudah sejenis, maka kedua bentuk akar ini bisa kita kurangkan. Berdasarkan sifat P akar pangkat N dari A dikurang dengan Q akar pangkat N dari A sama dengan P dikurang Q akar pangkat N dari A. Maka tinggal kita kurangkan saja koefisien-koefisiennya. Nah, untuk 6 akar dari 10, koefisiennya adalah 6, sedangkan untuk 4 akar dari 10, koefisiennya adalah 4. Sehingga 6 akar dari 10 dikurang dengan 4 akar dari 10 sama dengan 6 dikurang 4 akar dari 10. Nah, hasil dari 6 dikurang 4 adalah 2. Sehingga didapat 6 dikurang 4 akar dari 10 sama dengan 2 akar dari 10. Jadi didapat hasil bahwa akar dari 2 dikali dengan akar dari 180 dikurang 2 akar dari 20 sama dengan 2 akar dari 10. Nah, berikutnya bagian yang C, yaitu 5 akar dari 2 dikali dengan akar dari 6 dikurang akar dari 24. Maka kita kalikan 5 akar dari 2 ini dengan akar dari 6. Sehingga bisa kita tuliskan di sini sama dengan 5 akar dari 2 dikali akar dari 6. Nah, kemudian kita kalikan lagi 5 akar 2 ini dengan negatif akar dari 24. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi dikurang 5 akar dari 2 dikali akar dari 24. Nah, selanjutnya berdasarkan sifat P akar pangkat N dari A dikali dengan Q akar pangkat N dari B sama dengan P dikali Q akar pangkat N dari A dikali B. Maka untuk 5 akar dari 2 dikali dengan akar dari 6 itu sama dengan 5 dikali 1 akar dari 2 dikali 6. Nah, kemudian dikurang dengan hasil dari 5 akar dari 2 dikali dengan akar dari 24 adalah
5 dikali 1 akar dari 2 dikali 24. Nah, selanjutnya kita hitung hasil dari perkalian bilangan-bilangan ini. Nah, 5 dikali 1 adalah 5, kemudian 2 dikali 6 adalah 12. Maka didapat 5 dikali 1 akar dari 2 dikali 6 sama dengan 5 akar dari 12. Nah, kemudian dikurang dengan 5 dikali 1 hasilnya 5, kemudian 2 dikali 24 hasilnya adalah 48. Maka 5 dikali 1 akar dari 2 dikali 24 sama dengan 5 akar dari 48. Sehingga didapat 5 akar dari 12 dikurang dengan 5 akar dari 48. Nah, untuk mengurangkan kedua bentuk akar ini, maka kita sederhanakan kedua bentuk akar ini dengan cara mencari faktornya. Nah, di mana faktor tersebut terdiri dari dua buah bilangan yang salah satu bilangannya merupakan bilangan kuadrat. Nah, untuk 5 akar dari 12, maka faktor dari 12 yang memuat bilangan kuadrat adalah 4 dikali 3. Sehingga 5 akar dari 12 sama dengan 5 akar dari 4 dikali 3. Nah, kemudian kita kurang dengan 5 akar dari 48. Maka faktor dari 48 yang memuat bilangan kuadrat adalah 16 dikali 3. Sehingga 5 akar dari 48 dapat kita nyatakan menjadi 5 akar dari 16 dikali 3. Nah, selanjutnya kita uraikan bentuk akar ini. Untuk 5 akar dari 4 dikali 3 dapat kita uraikan menjadi 5 dikali akar dari 4 dikali akar dari 3. Kemudian dikurang dengan untuk 5 akar dari 16 dikali 3 dapat kita uraikan menjadi 5 dikali akar dari 16 dikali akar dari 3. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari bentuk akar yang memuat bilangan kuadrat ini. Untuk 5 dikali akar dari 4 dikali akar dari 3. Maka akar dari 4 hasilnya adalah 2. Sehingga didapat 5 dikali 2 dikali akar dari 3. Kemudian dikurang dengan 5 dikali akar dari 16 dikali akar dari 3. Maka akar dari 16 hasilnya adalah 4. Sehingga didapat 5 dikali 4 dikali akar dari 3. Nah, berikutnya tinggal kita tentukan hasil dari perkalian bilangan-bilangan ini. Untuk 5 dikali 2 hasilnya adalah 10, kemudian 10 dikali dengan akar dari 3 hasilnya adalah 10 akar dari 3. Kemudian dikurang dengan 5 dikali 4 hasilnya adalah 20, kemudian 20 dikali akar dari 3 hasilnya adalah 20 akar dari 3. Sehingga didapat 10 akar dari 3 dikurang dengan 20 akar dari 3. Nah, karena kedua bentuk akar ini sudah sejenis, maka kedua bentuk akar ini bisa kita kurangkan. Berdasarkan sifat pengurangan bentuk akar yaitu P akar pangkat N dari A dikurang dengan Q akar pangkat N dari A sama dengan P dikurang Q akar pangkat N dari A. Maka tinggal kita kurangkan saja koefisien-koefisiennya. Nah, untuk 10 akar dari 3 koefisiennya adalah 10, sedangkan untuk 20 akar dari 3 koefisiennya adalah 20. Sehingga 10 akar dari 3 dikurang dengan 20 akar dari 3 sama dengan 10 dikurang 20 akar dari 3. Nah, hasil dari 10 dikurang 20 adalah negatif 10. Maka 10 dikurang 20 akar dari 3 sama dengan negatif 10 akar dari 3.
Jadi didapat 5 akar dari 2 dikali dengan akar dari 6 dikurang akar dari 24 sama dengan negatif 10 akar dari 3. Nah, berikutnya contoh soal yang kedua. Sederhanakan perkalian bentuk akar berikut. Untuk yang A, akar pangkat 3 dari 3 dikali dengan akar pangkat 3 dari 144 dikurang dengan akar pangkat 3 dari 18. Dan yang B, akar pangkat 5 dari 3 dikali dengan akar pangkat 5 dari 486 dikurang dengan akar pangkat 5 dari 64. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk bagian yang A, yaitu akar pangkat 3 dari 3 dikali dengan akar pangkat 3 dari 144 dikurang dengan akar pangkat 3 dari 18. Maka kita kalikan akar pangkat 3 dari 3 ini dengan akar pangkat 3 dari 144. Maka bisa kita tuliskan sama dengan akar pangkat 3 dari 3 dikali akar pangkat 3 dari 144. Nah, kemudian kita kalikan lagi akar pangkat 3 dari 3 dengan akar pangkat 3 dari 18. Maka bisa kita tuliskan di sini dikurang dengan akar pangkat 3 dari 3 dikali akar pangkat 3 dari 18. Nah, selanjutnya berdasarkan sifat, akar pangkat N dari A dikali dengan akar pangkat N dari B sama dengan akar pangkat N dari A dikali B, maka untuk akar pangkat 3 dari 3 dikali dengan akar pangkat 3 dari 144 sama dengan akar pangkat 3 dari 3 dikali 144. Nah, kemudian dikurang dengan untuk akar pangkat 3 dari 3 dikali dengan akar pangkat 3 dari 18 dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat 3 dari 3 dikali 18. Nah, selanjutnya hasil dari 3 dikali 144 adalah 432. Maka didapat akar pangkat 3 dari 3 dikali 144 sama dengan akar pangkat 3 dari 432. Nah, kemudian dikurang dengan hasil dari 3 dikali 18 adalah 54. Maka akar pangkat 3 dari 3 dikali 18 adalah akar pangkat 3 dari 54. Sehingga didapat akar pangkat 3 dari 432 dikurang dengan akar pangkat 3 dari 54. Nah, selanjutnya kita sederhanakan kedua bentuk akar ini. Untuk akar pangkat 3 dari 432 dapat kita sederhanakan dengan cara mencari faktor dari 432 menggunakan pohon faktor sebagai berikut. Nah, berdasarkan pohon faktor ini, maka 432 merupakan hasil dari perkalian berulang 2 sebanyak 4 kali dengan perkalian berulang 3 sebanyak 3 kali. Maka 432 itu sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 3. Nah, berdasarkan sifat A pangkat M dikali dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N, maka untuk 2 pangkat 4 dapat kita nyatakan menjadi 2 pangkat 3 dikali 2. Sehingga 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2 dikali 3 pangkat 3. Maka akar pangkat 3 dari 432 sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 dikali 2 dikali 3 pangkat 3.
Nah, kemudian dikurang dengan akar pangkat 3 dari 54. Maka kita sederhanakan bentuk akar pangkat 3 dari 54 ini dengan cara mencari faktor-faktor dari 54 menggunakan pohon faktor sebagai berikut. Nah, berdasarkan pohon faktor ini, 54 merupakan hasil dari perkalian 2 dengan perkalian berulang 3 sebanyak 3 kali. Maka 54 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 3. Sehingga akar pangkat 3 dari 54 dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat 3 dari 2 dikali 3 pangkat 3. Nah, selanjutnya tinggal kita uraikan saja bentuk-bentuk akar ini. Nah, untuk akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 dikali 2 dikali 3 pangkat 3 dapat kita uraikan menjadi akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 dikali dengan akar pangkat 3 dari 2 dikali dengan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3. Kemudian dikurang dengan akar pangkat 3 dari 2 dikali 3 pangkat 3 dapat kita uraikan menjadi akar pangkat 3 dari 2 dikali dengan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3. Nah, berdasarkan sifat akar pangkat n dari a pangkat n itu sama dengan a, maka untuk akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 itu sama dengan 2, dan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 itu sama dengan 3. Sehingga akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 dikali dengan akar pangkat 3 dari 2 dikali dengan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 sama dengan 2 dikali akar pangkat 3 dari 2 dikali 3. Nah, kemudian dikurang dengan akar pangkat 3 dari 2 dikali akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3, hasilnya adalah 3. Nah, selanjutnya tinggal kita tentukan hasil dari perkalian bilangan-bilangan ini. Untuk 2 dikali akar pangkat 3 dari 2 dikali dengan 3, maka hasil dari 2 dikali 3 adalah 6. Kemudian 6 dikali akar pangkat 3 dari 2, hasilnya sama dengan 6 akar pangkat 3 dari 2. Kemudian dikurang dengan hasil dari akar pangkat 3 dari 2 dikali 3 adalah 3 akar pangkat 3 dari 2. Sehingga didapat 6 akar pangkat 3 dari 2 dikurang dengan 3 akar pangkat 3 dari 2. Nah, karena kedua bentuk akar ini sudah sejenis, maka kedua bentuk akar ini bisa kita kurangkan. Berdasarkan sifat P akar pangkat n dari A dikurang dengan Q akar pangkat n dari A sama dengan P dikurang Q akar pangkat n dari A. Maka tinggal kita kurangkan saja koefisien-koefisiennya. Nah, untuk 6 akar pangkat 3 dari 2, koefisiennya adalah 6. Sedangkan untuk 3 akar pangkat 3 dari 2, koefisiennya adalah 3. Maka 6 akar pangkat 3 dari 2 dikurang dengan 3 akar pangkat 3 dari 2 sama dengan 6 dikurang 3 akar pangkat 3 dari 2. Nah, hasil dari 6 dikurang 3 adalah 3. Maka 6 dikurang 3 akar pangkat 3 dari 2 sama dengan 3 akar pangkat 3 dari 2. Jadi didapat bahwa akar pangkat 3 dari 3 dikali dengan akar pangkat 3 dari 144 dikurang akar pangkat 3 dari 18 sama dengan 3 akar pangkat 3 dari 2. Nah, terakhir bagian yang B, yaitu akar pangkat 5 dari 3 dikali dengan akar pangkat 5 dari 486 dikurang dengan akar pangkat 5 dari 64. Maka kita kalikan akar pangkat 5 dari 3 dengan akar pangkat 5 dari 486. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi sama dengan akar pangkat 5 dari 3 dikali dengan akar pangkat 5 dari 486.
Nah, kemudian kita kalikan lagi akar pangkat 5 dari 3 ini dengan akar pangkat 5 dari 64. Sehingga bisa kita tuliskan dikurang akar pangkat 5 dari 3 dikali dengan akar pangkat 5 dari 64. Nah, berdasarkan sifat, akar pangkat N dari A dikali dengan akar pangkat N dari B sama dengan akar pangkat N dari A dikali B, maka untuk akar pangkat 5 dari 3 dikali dengan akar pangkat 5 dari 486 sama dengan akar pangkat 5 dari 3 dikali 486. Nah, kemudian dikurang dengan untuk akar pangkat 5 dari 3 dikali dengan akar pangkat 5 dari 64 dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat 5 dari 3 dikali 64. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian bilangan-bilangan ini. Nah, untuk 3 dikali 486 hasilnya adalah 1458. Maka akar pangkat 5 dari 3 dikali 486 itu sama dengan akar pangkat 5 dari 1458. Nah, kemudian dikurang dengan hasil dari 3 dikali 64 adalah 192. Maka akar pangkat 5 dari 3 dikali 64 itu sama dengan akar pangkat 5 dari 192. Sehingga didapat akar pangkat 5 dari 1458 dikurang dengan akar pangkat 5 dari 192. Nah, untuk mengurangkan kedua bentuk akar ini, maka kita sederhanakan kedua bentuk akarnya terlebih dahulu dengan cara mencari faktor-faktornya menggunakan pohon faktor. Nah, untuk akar pangkat 5 dari 1458, maka kita cari faktor dari 1458 ini menggunakan pohon faktor sebagai berikut. Nah, berdasarkan pohon faktor ini, maka didapat 1458 merupakan hasil dari perkalian 2 dengan perkalian berulang 3 sebanyak 6 kali. Sehingga 1458 itu sama dengan 2 dikali 3 pangkat 6. Nah, berdasarkan sifat A pangkat M dikali dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N, maka untuk 3 pangkat 6 ini dapat kita nyatakan menjadi 3 pangkat 5 dikali 3. Maka 2 dikali 3 pangkat 6 itu sama dengan 2 dikali 3 pangkat 5 dikali 3. Sehingga akar pangkat 5 dari 1458 sama dengan akar pangkat 5 dari 2 dikali 3 pangkat 5 dikali 3. Nah, selanjutnya kita kurangkan dengan akar pangkat 5 dari 192. Maka kita sederhanakan 192 menggunakan pohon faktor sebagai berikut. Nah, berdasarkan pohon faktor ini didapat bahwa 192 itu merupakan hasil dari perkalian berulang 2 sebanyak 6 kali dengan 3. Maka 192 itu sama dengan 2 pangkat 6 dikali 3. Nah, berdasarkan sifat A pangkat M dikali dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N, maka untuk 2 pangkat 6 dapat kita nyatakan menjadi 2 pangkat 5 dikali 2. Sehingga 2 pangkat 6 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 5 dikali 2 dikali 3. Maka akar pangkat 5 dari 192 dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat 5 dari 2 pangkat 5 dikali 2 dikali 3. Nah, selanjutnya tinggal kita uraikan kedua bentuk akar ini. Untuk akar pangkat 5 dari 2 dikali 3 pangkat 5 dikali 3 dapat kita uraikan menjadi
akar pangkat 5 dari 3 pangkat 5 dikali akar pangkat 5 dari 6. Nah, di mana 6 ini didapat dari 2 dikali 3. Nah, kemudian dikurang dengan akar pangkat 5 dari 2 pangkat 5 dikali 2 dikali 3. Dapat kita uraikan menjadi akar pangkat 5 dari 2 pangkat 5 dikali dengan akar pangkat 5 dari 6. Nah, di mana 6 ini merupakan hasil dari 2 dikali 3. Nah, berdasarkan sifat akar pangkat N dari A pangkat N sama dengan A, maka untuk akar pangkat 5 dari 3 pangkat 5 sama dengan 3. Sehingga didapat 3 dikali akar pangkat 5 dari 6. Nah, kemudian dikurang dengan akar pangkat 5 dari 2 pangkat 5 hasilnya adalah 2. Maka didapat 2 dikali akar pangkat 5 dari 6. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian bilangan-bilangan ini. Untuk 3 dikali akar pangkat 5 dari 6 hasilnya sama dengan 3 akar pangkat 5 dari 6. Kemudian dikurang dengan hasil dari 2 dikali akar pangkat 5 dari 6 adalah 2 akar pangkat 5 dari 6. Sehingga didapat 3 akar pangkat 5 dari 6 dikurang dengan 2 akar pangkat 5 dari 6. Nah, karena kedua bentuk akar ini sudah sejenis, maka kedua bentuk akar ini bisa kita kurangkan. Berdasarkan sifat P akar pangkat N dari A dikurang dengan Q akar pangkat N dari A sama dengan P dikurang Q akar pangkat N dari A. Maka tinggal kita kurangkan saja koefisien-koefisiennya. Nah, untuk 3 akar pangkat 5 dari 6 koefisiennya adalah 3. Sedangkan untuk 2 akar pangkat 5 dari 6 koefisiennya adalah 2. Sehingga 3 akar pangkat 5 dari 6 dikurang dengan 2 akar pangkat 5 dari 6 itu sama dengan 3 dikurang 2 akar pangkat 5 dari 6. Nah, hasil dari 3 dikurang 2 adalah 1. Maka didapat 3 dikurang 2 akar pangkat 5 dari 6 sama dengan 1 akar pangkat 5 dari 6. Nah, karena koefisiennya di sini adalah 1, maka tinggal kita tulis menjadi akar pangkat 5 dari 6. Jadi didapat akar pangkat 5 dari 3 dikali dengan akar pangkat 5 dari 486 dikurang akar pangkat 5 dari 64 sama dengan akar pangkat 5 dari 6. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai perkalian bentuk akar terhadap pengurangan bentuk akar. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.